Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini aku kembali akan ngebawain cerita horor dari para idol K-pop yang katanya mereka tuh punya pengalaman horor ya. Dan ini tuh aku bikin yang part 2 karena sebelumnya aku udah bikin yang part 1. Kalian bisa cari aja di YouTube aku yang part satunya gitu. Dan mungkin kalian penasaran ya siapa aja nih. Dan langsung aja kita mulai. Nah, di cerita pertama ini datang dari Taemin Saini. Nah, si Taemin ini ngalamin pengalaman horor ini waktu dia tuh masih jadi trainee. Jadi masih belum debut ya, teman-teman. Dia itu katanya lagi latihan malam-malam karena kan emang idol K-pop itu latihannya ekstra banget ya, kadang tengah malam gitu masih latihan, pulang pagi gitu, pulang jam 3 jam 2 gitu. Dan si Taemin ini katanya lagi latihan sendiri, dia di ruang latihan. Nah, pas di sela-sela latihannya itu si Taemin tiba-tiba ngedengerin suara piano gitu, kayak orang lagi main piano gitu, karena emang di ruangan sebelahnya itu ada piano. Dan si Taemin pun penasaran gitu, mungkin dia pikir kayak emang ada orang lain gitu kan yang latihan selain aku, siapa ya gitu yang main piano ini gitu. Dan akhirnya si Taemin pun karena udah penasaran banget nih, dia akhirnya ngedatengin si ruangannya itu. Dan ternyata si ruangan itu tuh kosong, ada pianonya tapi cuman ruangannya kosong gitu, nggak ada orang sama sekali. Mati gue, udah tengah malam terus sendiri, terus ada digangguin sama hal yang kayak gitu. Dan akhirnya si Taemin ini nutup kembali pintu ruangan itu sambil dia jalan-jalan pelan, terus tiba-tiba dia lari. Nah, pas dia lari, si pianonya itu tuh kayak suaranya makin kenceng, kayak jeng 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 gitu, kayak nakutin. Si Taemin pun akhirnya ya lari gitu, terbirit-birit lah. Udah kayak gitu ceritanya. Nah, di idol yang kedua ini ada idol cewek nih, si Subin dari Delsabet. Sebelum debut si Subin ini sebenarnya udah jadi model ya, dia tuh udah berkarir jadi model itu. Dan katanya di suatu malam si Subin ini tidur ya, mungkin karena capek habis aktivitas gitu. Dan menjelang subuh sekitar jam 3 pagian tiba-tiba ada yang telpon, dan nada deringnya itu katanya pakai Lady Gaga yang Stop Calling. Dan si Subin ini langsung ngangkat gitu, mungkin dengan setengah sadarnya dia karena kan lagi tidur gitu ya, karena kan mungkin capek habis aktivitas, tidur lelap. Terus ada yang nelpon lagi, ganggu siapa sih gitu malam-malam kan, angkatlah tuh telepon. Dan sebelum dia angkat sebenarnya dia udah ngelihat katanya oh manajernya gitu. Dia angkat lah, kata dia halo. Dan si penelponnya itu yang katanya manajernya itu ngeluarin suara-suara aneh gitu. Tapi gak lama kemudian suara si manajernya itu tuh muncul, katanya besok kamu ada pemotretan, udah disiapin belum baju-bajunya gitu. Terus kata si Subin, iya udah saya siap-siapin lah intinya gitu. Dan si Subin pun berpikir, kok dia telepon kayak gitu, bilang kayak gitu lah, besok kan ada pemotretan gitu. Sedangkan kan baju-baju itu kan emang tanggung jawab dari pihak kita gitu. Kenapa harus dipertanyakan gitu, padahal kan udah disiapin gitu. Karena kan ini bukan sekali dua kalinya gitu si Subin pemotretan gitu. Jadi mungkin karena udah biasa dan udah tau lah gitu dia yang harus nyiapin gitu kan. Esok paginya pas si Subin ini ketemu sama manajernya, dia nanya ke manajernya, kamu tadi pagi kenapa telepon sih gitu kan, aku lagi tidur, terus kenapa teleponnya kayak gitu gitu. Gak usah dipertanyain lagi gitu kan, karena emang si baju itu kan emang tanggung jawab dari pihak kita dan udah saya persiapin. Tapi si manajernya bilang katanya, gak kok, saya gak nelpon kamu gitu. Mana ada sih saya nelpon kamu subuh-subuh, dan belum pernah juga gitu saya nelpon kamu subuh-subuh. Dan si Subin pun kaget. Dan si Subin pun baru sadar kalau ternyata dia itu nggak pakai mode on di handphonenya, dia itu selalu pakai mode dering di handphonenya. Jadi gak mungkin dong ngeluarin suara gitu pas ada yang telepon. Kan nada deringnya itu katanya si Lady Gaga ya yang Stop Calling gitu, yang sedengernya dia. Tapi cuman dia tuh baru ngeh kalau dia tuh belum pernah download ataupun pakai nada dari si Lady Gaga yang Stop Calling itu. Dan yang lebih anehnya lagi, biasanya kan kalau misalkan abis ada yang telepon suka ada nih di log panggilan. Pas dia cek pun si nomor yang tadi pagi nelponnya itu tuh udah nggak ada.
bener-bener nggak ke record di HP-nya. Terus itu siapa yang nelpon? Dan di cerita selanjutnya itu ada para member Epic ya. Nah, si member Epic ini katanya sering banget digangguin sama hantu di dormnya mereka, di asramanya mereka. Katanya mereka tuh sering banget ngedenger ada suara bayi yang ketawa lah, terus yang nangis lah. Pokoknya dia tuh dengar suara bayi, sedangkan di antara member-member itu tuh belum ada yang punya bayi gitu, dan gak ada yang bawa bayi. Ya iyalah, maksudnya masa sih idol K-pop gitu, terutama cewek, harus udah gendong bayi, kan nggak mungkin gitu ya, nggak ada peraturannya juga gitu kan. Dan mereka itu sering dengar suara si bayinya itu di kamarnya si Namju, yaitu si member Epping itu sendiri. Nah, awalnya itu ada si Yukyung, salah satu member Epping, yang cerita katanya dia itu sering banget dengar suara bayi di kamarnya si Namju. Tapi pas disamperin gak ada siapa-siapa sama sekali, dan kamarnya itu pun kosong. Nah, si Yukyung udah cerita nih. Nah, si Hayong pun bilang katanya dia itu pernah ngedenger si suara bayi juga. Tapi pas si Hayong itu nyamperin, si Hayong itu malah ngelihat si bayinya itu ada di ujung lemari. Samping gue lemari nih. Nah, gak cuma mereka berdua aja nih. Ternyata si Bomi pun pernah digangguin sama si hantu bayi itu sendiri. Katanya waktu dia lagi mandi, terus tiba-tiba dia tuh dengar suara bayi lagi nangis. Dan dia pun langsung nih bergegas ya, selesaiin mandinya gitu buru-buru, mungkin karena takut juga gitu kan. Dia keluarlah dari si kamar mandi itu. Tapi pas dia cek ke seluruh ruangan gak ada bayi sama sekali. Dia pun katanya posisinya lagi sendiri di dorm Epping itu sendiri, karena mungkin member lain ada aktivitasnya tersendiri gitu kan, mungkin ada yang pulang juga gitu ke rumahnya. Bahkan nih yang kocaknya ya, si Naeun Epping ini sampai katanya manggil paranormal buat ngusir si hantu itu sendiri gitu. Tapi sekarang mereka tuh udah nggak ngalamin pengalaman-pengalaman horor yang kayak gitu lagi ya, karena mereka pun udah pindah ke asrama mereka yang baru. Nah, itu tadi beberapa cerita pengalaman horor part 2 ya, pengalaman horor idol K-pop gitu. Dan pastinya aku bakalan bikin part 3-nya tapi terpisah dari video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya teman-teman. Bantu aku, support aku dengan hal itu, supaya aku tuh makin semangat gitu bikin videonya gitu. Dadah, assalamualaikum.